Oke, halo rekan-rekan. Malam tadi saya baru dapat kabar kita kedatangan barang-barang second. Nah, saya juga belum tahu sih ya barang apa aja yang datang di Padepokan DS Custom hari ini. Jadi langsung aja kita lihat. Berhubung kayaknya itu Abah juga lagi beres-beres di dalam. Oke, langsung aja kita let's go. Baru nyampe nih. Aduh. Oke, yuk kita masuk. Nah, kayaknya ini barang-barang yang berdatang. Ini lipetan harus dicopot ya? Ya gini mah gampang, nggak dicopot juga nggak masalah. Yang penting itu segini aja, segini. Ini jangan kecep ke sini. Iya. Ini nggak apa-apa. Kalau lipet-lipet gini nggak masalah, nggak dicopot juga nggak masalah. Weh, ini kedatangan barang apa aja nih? Kemarin Ini tadi kemarin kita coba hunting barang-barang blazer ya, spare part blazer. Memang ya inilah yang kita dapat tuh banyak sih, masih banyak. Ada rekstir, ada lampu-lampu ini. second ini mau kita pilih-pilih dulu. Bagian. Oh, pokoknya ini banyak. Nanti kita akan coba rekondisi lah. Kita akan coba rekondisi biar ini kan anggaplah barang-barang ini kurang bermanfaat mungkin, atau sudah apa namanya, sudah pada burak segala macam. Kita akan coba rekondisi supaya teman-teman bisa dapat barang-barang second kualitas bagus dengan harga murah, gitu kan? Nah, ini lampu-lampu yang sebagiannya sudah kita rekondisi, sudah kita servis lagi lah, pokoknya bagus nih. Nih, coba lihat. Nah, ini barang-barangnya kondisinya ori tuh. Kita lihat nih. Nah, ini yang sudah rekondisi. Kita udah bersihkan segala macam. Pokoknya udah di repair lah. Mantap. Nah, ini juga setir-setirnya ini udah kita beresin semua, jadi sudah siap layak pakai. Dan ini adalah salah satu komitmen Padepokan DS Custom melalui DS Part-nya untuk selalu menjaga ketersediaan spare part untuk blazer supaya teman-teman tetap nyaman menggunakan blazernya. Dan masih banyak lapak-lapak lain di teman-teman yang apa namanya yang berkonsentrasi untuk pengadaan spare part blazer. Jadi untuk para pengguna blazer, kalau dibilang spare part blazer itu susah, spare part blazer itu mahal, itu cuma omong kosong. Kita akan terus berburu spare part untuk menjaga kelestarian blazernya. Oke? Oke, Pak. Sedikit pertanyaan nih. Kemarin tuh sebenarnya ada yang nanya bagaimana sih maintenance kecil yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi apa aja dan gimana stepnya? Perawatan blazer maksudnya? Nah, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab atau saya coba kupas trik atau tip perawatan untuk opal blazer yang bisa mungkin teman-teman lakukan di rumah. Ini mungkin kita mesti pahami dulu bahwa kendaraan opal blazer itu sebetulnya pola perawatannya berdasarkan kilometer. Jadi pastikan dulu bahwa kilometer di speedometer teman-teman itu berfungsi dengan baik, gitu kan? Agar supaya apa? Kita bisa kontrol kilometer berapa, servis apa. Oke. Mungkin hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah
tentang perawatan blazer, mungkin saya coba kupas. Yang pertama adalah timing belt. Lakukan perawatan timing belt secara berkala, yaitu kalau untuk blazer yang DOHC itu 30.000 km, itu wajib ganti. Karena kalau lewat dari situ kemungkinan putus itu pasti terjadi. Intinya lakukan penggantian timing belt pada kilometer per 30.000 km untuk blazer DOHC. Teman-teman mempunyai blazernya yang SOHC, itu penggantiannya di kilometer 60.000. Jadi waktunya untuk yang blazer SOHC lebih panjang, 60.000 km. Tapi jangan lupa lakukan interval servis per 5.000 km. Per 5.000 km. Jadi pada saat kilometer 5.000, teman-teman bisa ganti olinya dan mengecek kondisi tensioner timing belt. Jadi timing belt itu diganti per 30.000, tapi tensioner timing belt dan rollernya itu dicek per 5.000 km. Kenapa demikian? Jadi pada saat mobil itu dipakai, ada kemungkinan di interval kilometer 5.000 tensioner ini longgar, yang mengakibatkan setelan timing belt atau pointernya itu berubah. Jadi dia bisa kendor, bisa kencang. Nah, itu juga akan mempercepat untuk putusnya timing belt, kan gitu, atau bisa mengakibatkan timing belt itu loncat. Jadi itu tadi ya, ganti oli per 5.000 km, cek timing belt per 5.000 km, kencangkan baut tensionernya, kencangkan baut rollernya, setel ulang kekencangan timing beltnya. Itu di kilometer 5.000. Oke, itu tadi ya area timing belt. Nah, di kilometer 5.000 teman-teman juga bisa cek juga saringan bensin. Jadi saringan bensin blazer itu kan dia besi itunya. Nah, itu lebih awet kalau per interval 5.000 itu dibuka, dibersihkan gitu kan, cuci bersih, pasang lagi. Begitupun dengan filter udara, bersihkan filter udara per 5.000 km. Jadi servis blazer itu per 5.000, jadi pada 5.000 itu udah tadi kita jelaskan ya, saringan bensin, saringan udara gitu kan, timing belt dicek semua. Nah, itu mungkin yang akan membuat mobil itu performanya sempurna gitu. Oke, nah berhubung tadi Abang menyinggung masalah ganti oli nih Bang. Nah, kalau untuk gardan dan transmisi sendiri itu sebaiknya dilakukan penggantian per berapa ribu kilometer? Oke. Nah, kalau untuk oli gardan dan oli transmisi, kalau kita melihat pada petunjuk buku, itu long term, itu sekitar 30.000 km baru ganti. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mengganti oli transmisi, oli gardan itu di kilometer 15.000, gitu kan? Jadi supaya performanya dia lebih maksimal, dan itu akan membuat transmisi kita awet, gardan kita juga awet. Nah, untuk oli transmisi kita menggunakan ATF Dextron 3. Jadi jangan salah, ini karena transmisi blazer ini sistem kerjanya semi-matic gitu, artinya dia menggunakan kanvas, kayak kanvas kopling gitu di sinkromesnya. Makanya dia tidak boleh menggunakan oli kental. Kalau menggunakan oli kental, cenderung gigi itu gampang loncat dan sinkromesnya gampang rusak, gitu ya. Itu untuk oli transmisi. Nah, untuk oli gardan kita menggunakan 80/90 oli gardannya. Jadi oli gardan 80/90 dan lakukan penggantian setiap interval kilometer 15.000. Nah, tadi kan masalah seputar oli nih, Pak. Nah, kita loncat ke masalah pengapian pertamanya busi, Pak. Nah, kalau busi itu per berapa kilo sih maksimalnya atau bagusnya diganti itu per berapa kilo? Oke. Nah, kalau untuk masalah busi, kalau kita menggunakan busi dengan
standar blazernya yang kaki 2 itu, yang kaki 2 mereknya mungkin bisa bebas, itu standarnya 30.000 km tanpa dibersihkan. Jadi artinya busi dengan kualitas yang standar untuk blazer selama 30.000 km itu tidak perlu dibersihkan atau tidak perlu dibuka, karena dia dijamin kualitasnya selama pemakaian 30.000 km itu tidak akan ada masalah, gitu kan. Nah, keuntungannya, jadi pada saat 30.000 ganti, sudah pokoknya ganti yang baru. Nah, keuntungannya, jadi jangan sampai pada saat kita bongkar pasang busi itu terjadi slack di baut cylinder head, gitu kan, di blok cylinder headnya, malah lebih berabe. Karena kita bisa jamin bahwa dalam interval 30.000 km busi standar blazer ini masih berfungsi dengan normal. Oke, jadi pada dasarnya perawatan blazer itu sebenarnya sangat simpel dan bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah. Yang penting teman-teman tahu teorinya, tahu langkah kerjanya, gitu kan, untuk servis tersebut. Nah, jadi pada saat 5.000 km itu semua dicek, semua dibersihkan, gitu kan. Nah, nanti interval penggantiannya sesuai yang tadi saya bicarakan. Nah, mungkin nanti kita akan di video selanjutnya kita akan prakteknya, gitu kan. Ini teorinya dulu karena mungkin terlalu panjang videonya, nanti teman-teman malah jadi jenuh lihat muka saya. Cara teorinya sudah saya bicarakan, dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan kupas permasalahan tune up blazer di mobilnya atau secara praktek, dan mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk bisa merawat blazernya di rumah. Oke, mungkin itu dulu ya penjelasan kita untuk permasalahan seputar perawatan blazer. Itu tadi ya penjelasan dari kita, semoga bermanfaat, semoga membuat teman-teman semakin betah merawat blazernya. Dan kalau ini bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin untuk yang lain, boleh bantu share, boleh bantu like channel kita, boleh bantu subscribe channel kita supaya channel kita semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk memberikan tip-tip seputar perawatan blazer. Oke, salam Padepokan Desk Custom.